Tanda manusia rohmu dewasa dan sehat. Ya, orang yang manusia rohnya itu sehat, dia nggak mudah marah-marah. Dia tenang di dalam segala hal. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ayo kita buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, di situ dikatakan judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Orang yang rohnya sehat itu dia menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ayat yang ke-19 berkata begini di sana saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Poin yang pertama, manusia rohmu sehat atau tidak ada di sini. Setiap orang hendaklah cepat untuk dengar, lambat bicara dan juga lambat untuk marah. Siapa yang cepat marah, enggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Ya, kalau saudara angkat tangan, saya suruh buka kolam baptisan. Baptis ulang, rendam 15 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya ini loh, yuk kita lihat manusia rohani kita tuh sehat atau tidak. Orang itu kalau manusia rohnya sehat, rohaninya kuat, dia cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Kalau orang itu cepat berkata-kata, cerewet, apa-apa dikomen, apa-apa diomongin, apa-apa marah, apa-apa gini, itu tanda manusia rohmu sakit. Siapa yang tiap hari marah-marah di sini? Enggak ada yang ngaku. Ya, bertobat saudara. Tanda manusia rohmu dewasa dan sehat. Ya, orang yang manusia rohnya itu sehat, dia enggak mudah marah-marah. Karena dia tahu amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20 di sana dikatakan, kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita marah aja itu sudah dosa saudara. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Suami istri, ya hello, yang tiap hari ribut di dalam rumah tangga. Kalau engkau tiap hari ribut, bertikai, perang, ya tiap hari bertengkar, itu tanda-tanda engkau sakit jiwa, rohmu sakit. Orang sakit jiwa itu bukan orang gila yang lari-lari di jalan. Ya, di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan dan kehendak. Di dalam jiwa kita terdapat pikiran, perasaan dan kehendak. Ketika pikiranmu negatif terus berbuah kepada perasaan, akhirnya jadi negatif, lalu kehendakmu jadi negatif. Ya, itu tandanya engkau sudah sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal. Kalau yang sudah lari-lari di jalan itu sudah stadium akhir. Jadi bagaimana kita memutuskan atau kita melihat manusia roh kita ini sehat atau tidak? Ya, yang kebanyakan ngomong, kebanyakan marah, cepat marah itu tanda-tanda rohanimu bermasalah. Bapak-bapak, jadilah berkat dalam rumah tanggamu. Ya, ibu-ibu yang saya tahu itu biasa orang cepat marah-marah itu karena ada ilmu hitam. Itu cepat marah. Ya, tapi kalau orang yang sudah dibangun dalam Tuhan harusnya tidak begitu. Kita semua diciptakan dengan emosi saudara, kita bisa marah, semua orang bisa marah. Tapi bagaimana tadi pagi saya sampaikan, ciri orang yang manusia rohnya itu sehat, dia tenang di dalam segala hal. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana kita bisa menunjukkan kesehatan manusia rohani kita kalau kita ini tidak cepat marah, nggak cepat berkata-kata. Bapak Ibu, rumah tangga kita harus kita bangun supaya anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa banyak anak muda sekarang masih umur kecil udah pacaran, gonta-ganti pacar sehingga mereka melakukan free sex. Karena di dalam rumah dia tidak melihat ada kasih.
Orang tuanya ribut terus, berantem terus. Iblis tidak pernah takut ketika engkau rajin datang ke gereja. Kalau engkau tidak menjadi pelaku firman. Satu kali ada orang tanya sama saya, Bu, Ibu sering pelayanan di desa-desa? Kalau di desa itu masih banyak orang kerasukan ya Bu? Oh banyak, lagi puji-pujian, kerasukan di sana. Kalau di kota-kota besar, di gereja besar, Ibu pelayanan ada nggak yang kerasukan Bu? Saya pikir-pikir kayaknya enggak pernah ada ya. Dia tanya kenapa Bu di kota-kota besar, di gereja besar tuh orang jarang kerasukan. Ya saya mencoba bertanya, mencari, saya bilang iya ya kenapa ya. Dulu sih pernah ada di Jakarta lagi ibadah ada orang jatuh menggelepar saudara. Saya spontan berdiri mau saya doakan kan saya pikir nih kerasukan kan. Saya mendekat mau saya doakan istrinya bilang enggak usah Bu kenapa epilepsi. Oh saya kira kerasukan ternyata epilepsi saudara mirip-mirip. Lalu saya dapat jawabannya itu gini, kenapa di gereja besar, di kota besar jarang orang kerasukan? Karena di kota besar begini itu setan sudah tidak bekerja di gereja, dia cuma kontrol. Saudara mengerti maksud saya? Setan bilang enggak usah ganggu mereka di gereja. Kenapa? Dagingnya aja udah gede, keinginan dagingnya aja sudah pada gede, enggak usah bicara setan. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, persinahan, percabulan, itu semua ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang melakukan semua hal itu, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus membangun manusia roh? Karena daging ini luar biasa pengaruhnya. Kalau engkau membiarkan rohmu mati, maka engkau tidak akan kuat. Kalau rohmu lemah, maka tidak mungkin imanmu bertumbuh. Menghadapi tantangan yang sudah seperti ini. Makanya sering kali saya lihat orang Kristen di gereja hebat. Wah kalau nyanyi kita buat iblis gemetar. Sampai di rumah iblis buat kita gemetar. Nah, itu yang terjadi. Ya, karena apa? Manusia rohmu sakit. Kalau manusia roh kita sehat, sudahlah. Marah-marah itu boleh, tapi nggak usah lama-lama. Ya, punya komitmen. Saya sama suami dari awal menikah kita punya komitmen berantem 5 menit cukup. Susah nggak? Susah banget. Ya, tetapi karena kami mau berkomitmen kepada firman. Ya, terjadi. Kadang saya yang masih marah, suami saya bilang, udah lebih 5 menit loh. Ayo doa, saya bilang, enggak. Mana Tuhan dengar doa orang yang marah-marah. Dia bilang makanya enggak usah marah. Ayo kita berbaikan. Dia pegang tangan saya, kita berdoa. Coba kalau ada salah satu, ya kadang juga saya yang duluan. Ya, enggak usah marah-marah lah saya, ngapain sih kita ini marah-marah, iya ya. Bukan berarti kita hamba Tuhan enggak pernah marahan. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Siapa bilang pendeta nggak bisa marah? Bisa. Bisa terjadi salah paham? Bisa. Berantem bisa? Iya. Tapi jangan biarkan dagingmu atau setan yang mempengaruhi engkau. Ya, saya suka pakai cerita ya di gereja itu ada saudara. Saya datang pelayanan di satu gereja, suami istri itu bahasa roh kenceng banget. Wah nyanyi lompat-lompat. Begitu penyembahan bahasa roh. Tinggi sampai di awan. Kayaknya malaikat juga keriting dengernya. Ya, waktu saya pulang salaman, suaminya itu ada bekas luka di pipi. Jadi waktu salaman saya tanya, Pak itu pipi kenapa dicakar istri ya? Saya ini bercanda. Tiba-tiba dia terdiam 1000 bahasa. Dia bilang, ibu tanya deh sama istri saya. Itu istri saya. Pak jangan ngomong iya loh, tanya aja Bu sama istri saya.
Padahal ini tadi bahasa roh kenceng ini. Saya panggil istrinya, Bu, ini pipinya bapak luka, ibu cakar. Istrinya bilang, ya tanya sama suami saya, Bu, kenapa? Jadi benar ibu yang cakar. Iya, dia yang mulai duluan, rambut saya dijambak. Haleluya ya saudara. Bahasa roh tinggi nih. Makanya ya jangan kita ini jadi orang Kristen yang cuma jago kandang. Kekristenanmu itu terlihat ketika engkau keluar dari pintu gereja. Kenapa? Di sini nggak ada yang marahan, nggak ada yang berantem kan? Kudus semua duduk, nggak ada yang merokok, nggak ada yang mabok, kudus semua. Waktu engkau keluar dari pintu gereja, hidupmu itu bagaimana di luar sana? Apakah engkau menjadi berkat atau sebaliknya hidup kita ya mencemarkan nama Tuhan? Saya tanya, kenapa bisa begitu? Istrinya bilang, dia WA-WA-an sama mantannya, Bu. Terus suaminya bilang, ya kita kan cuma bercanda, Bu, masa kita nggak boleh ketemu mantan? Istrinya bilang, iya boleh sih, Bu, tapi di WA sudah panggil mam sama pap. Terus saya tanya suaminya, beneran Pak? Bapak manggil mantanmu mam, dia panggil Bapak pap, ya kan kita cuma iseng, Bu, bercandaan. Jadi bener, iya, saya bilang istrinya, cakarannya kurang, tambah satu lagi. Iya, bayangkan loh, makanya bapak-bapak juga di sini saya mau bilang hati-hati ya bapak-bapak. Nggak usah, ya kalau tidak kuat iman, nggak usah ketemu-ketemuan, reunian, ketemu mantan-mantan. Ya nanti terjadi CLBK, cinta lama belum kelar. Banyak mantan yang CLBK. Ya kayak begitu. Bayangkan di gereja bahasa roh pulang cakar-cakaran, jambak-jambakan. Saudara pikir setan tidak tertawa lihat hidupmu? Setan tertawa, setan bilang lihat ya, makanya nggak usah diganggu di gereja. Setan bilang kita kontrol aja, hari ini penuh, lancar coy, lanjutkan. Hidupmu waktu keluar dari gereja ini kayak apa di luar? Ya, apakah engkau jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung sehingga ya itu menandakan bahwa rohanimu itu masih begini. Ya, tidak sehat, rohanimu sakit. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan sebab itu, ini ciri-ciri orang manusia rohnya sehat. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ingat, yang diselamatkan dari manusia itu apanya? Jiwa. Waktu kita mati, roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Karena roh itu adalah gambar diri Allah dan diri manusia. Tubuh ditanam di tanah kembali menjadi tanah. Tetapi jiwa kita yang akan dihakimi. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu takut manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Bapa yang berkuasa membunuh tubuhmu dan juga jiwamu di dalam neraka. Nah kalau kita menyadari jiwa ini nanti yang akan dihakimi, tadi sudah saya sampaikan di dalam jiwa manusia itu terdapat apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang dapat membentuk perilaku dan karakter perbuatan kita. Makanya ibu-ibu jangan terlalu alay, lebay, baper, koper, bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia enggak, sedih, iya. Ya, baper. Dilukai sedikit, sakitnya sampai meradang. Hei, Alkitab bilang, kalau engkau mau manusia rohmu itu sehat, buang segala sesuatu. Yang pertama, yang kotor. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu yang kotor. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, segala dosa yang dapat membuat kita kehilangan keselamatan.
Tapi banyak orang Kristen bilang begini loh Bu, kan sekali selamat itu tetap selamat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita loh Bu, karena kasih karunia iya. Pertama kali Tuhan selamatkan saya, waktu saya mau bunuh diri. Saya hidup dalam lembah dosa, sehingga akhirnya ujungnya itu berakhir pada kekecewaan, baper koper bagasi, pengen mati bunuh diri. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Saat itu saya belum bertobat, masih kotor. Tuhan menyelamatkan saya bukan karena kebaikan, tapi karena kasih karunia. Di awal kita diselamatkan, iya, karena kasih karunia. Tetapi setelah engkau menerima karya keselamatan itu, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena siapa yang bisa membuat keselamatan itu hilang? Kita. Karena kita nggak menjaganya, kita buang tiket keselamatan itu, kita hidup dalam kedagingan dosa. Jiwamu tidak diselamatkan karena kemauanmu sendiri. Makanya hari ini firman ini berkata, buang semua yang kotor. Ini cara kita mempersiapkan hidup menuju kekekalan, kematian. Dikatakan buang semua yang kotor, yang najis, yang suka-suka selingkuh, ya, yang jadi pelakor. Jangan rebut suami orang. Ya, masih banyak di sana yang masih lajang, yang masih belum menikah, jomblo. Ya, saya heran itu wanita-wanita karena pengen pakai tas mahal, pengen pakai baju mahal, lalu dia incer bapak-bapak yang sudah mapan, berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi. Yang lucu bapak-bapaknya mau, padahal bapaknya udah tua, bentar lagi juga diabsen sama Tuhan. Tapi masih gaya-gayaan, suka sama cewek muda yang dia pikir mencintai. Dia cuma cinta uangmu Pak. Buka mata lebar-lebar, bertobat. Saya nggak tahu nih khotbah saya terlalu keras atau tidak, biarin aja, nggak diundang juga nggak apa-apa. Udah mau kiamat ini, udah nggak usah dengar khotbah yang enak-enak. Ya, bertobat saudara, hargai karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Bagaimana cara kita menghormati pengorbanan yang begitu mulia dengan engkau hidup dalam pertobatan. Buang semua yang kotor. Ya, kadang-kadang bapak-bapak itu nggak tahu diri. Waktu masih miskin yang suka sama dia istrinya. Berjuang sama-sama dari menuju ke nol. Dari nol mulai ada plus. Begitu sudah diberkati, tertarik sama perempuan muda yang katanya cinta sama dia. Ingat ya bapak-bapak, sekali saja Tuhan cabut nyawamu, mati kau, binasa. Sudah nggak usah khotbah yang enak-enak sekarang. Makanya ibu-ibu telepon saya, Bu suami saya selingkuh terus, doakan Bu. Sudah Bu, saya doakan Tuhan jamah suamiku, ganti doanya jangan begitu. Apa Bu doanya? Tuhan hajar suamiku. Nggak apa-apa Bu Debbie doa gitu, nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Enggak dosa ya Bu, enggak. Karena Tuhan menghajar itu membawa orang pada pertobatan. Enggak lama kemudian HP saya bunyi dari suaminya. Ini pendeta Debbie Basir? Iya. Pendeta macam apa kau? Macam ini. Kenapa? Ibu itu pendeta macam apa ngajari istri saya berdoa Tuhan hajar suamiku. Pak, Bapak jangan terlalu GR dihajar Tuhan ya Pak. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, masih dianggap anak, gak mati langsung, kena stroke dulu. Ya, tapi kalau Bapak sudah tidak dianggap anak sama Tuhan, udah tidak dikasih, langsung mati lu Pak. Langsung teleponnya putus, nit. Ayo kita mengerti saudara. Jadi Kristen yang benar tuh kayak apa? Makanya bangun manusia rohmu, baca Alkitab, dengar firman. Sekarang ada YouTube, ketika engkau lemah dengar khotbah.
supaya rohmu kuat, engkau bisa mengalahkan keinginan daging. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa hidup menurut daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah dan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup sampai dalam kekekalan. Berarti yang bisa membunuh perbuatan daging kita itu adalah roh yang kuat. Lah tapi bagaimana mungkin rohmu kuat? Engkau tidak pernah kasih makan rohmu. Ke gereja seminggu sekali, 2 jam. Kalau saudara setiap minggu ke gereja nggak pernah absen, dalam waktu 1 tahun 365 hari, engkau cuma kasih makan rohmu 4 hari. Kalau tiap minggu engkau datang 2 jam, enggak telat dan pulang tidak kecepatan, berarti engkau cuma kasih makan rohmu itu 4 hari dalam 365 hari. Sekarang 361 harinya engkau isi dengan apa manusia rohmu? Ya, terus jangan berdalih lagi. Lah Tuhan kan mengerti Bu, kita ini daging. Makanya matikan dagingmu oleh roh yang dikuatkan. Kalau engkau mau menghidupkan manusia rohmu, maka dagingmu itu tidak berdaya. Makanya ayat tadi pagi berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang. Orang mau berhenti rokok, bisa enggak saudara? Bisa. Tapi engkau berkata, enggak bisa Bu, ini daging. Ada lagi yang selingkuh. Bu, saya sudah coba untuk berhenti, tapi saya enggak bisa Bu. Daging saya ini terlalu kuat Bu. Ya, jadi makanya saya ini enggak bisa keluar. Saya bilang bisa Pak, biarlah cintamu akan Tuhan itu mengalahkan segala hal-hal lain yang engkau cintai di dunia ini. Buang segala yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Waktu kita menerima firman, makanya datang ke gereja itu jangan cuma store muka. Enggak usah pencitraan, karena kita ke gereja ini bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Makanya engkau ke gereja datang dengan sikap hati yang benar. Tuhan, aku ini mau ke gereja, aku berdoa nanti firman Tuhan yang disampaikan mengubah hidupku, masuk dalam hatiku dan menyelamatkan jiwaku. Supaya engkau datang di gereja, engkau memperhatikan firman. Jangan firman tatapannya sih ke saya tapi kosong. Saya tahu nih banyak yang pikirannya lagi tidak di dalam kepala. Pikirannya, otaknya lagi melayang-layang di luar sana. Bagaimana rohmu kuat? Kita mendengar firman, tundukkan dulu, aku tundukkan segala pikiran perasaanku pada kehendak Kristus. Supaya terjadi perubahan di dalam hidupmu saudara. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian dikatakan kamu apa? Menipu diri sendiri. Ada orang menipu diri sendiri? Lucu ya, diri sendiri kok ditipu loh. Ini lebih penipu dari semua penipu. Kalau engkau hanya mendengar dan tidak melakukan firman, engkau itu dikatakan di sana menjadi penipu atas dirimu sendiri. Yang paling tahu diri kita itu ya kita dengan Tuhan. Makanya jangan, ada enggak orang bisa menipu dirinya? Enggak ada kan? Masa diri sendiri ditipu? Tapi orang yang tidak melakukan firman cuma menjadi pendengar, engkau penipu atas dirimu sendiri. Itu lebih bejat daripada engkau tipu orang lain. Dirimu sendiri aja kau tipu, apalagi Tuhan, apalagi orang lain. Ayo kita mau jadi pelaku firman. Hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku tidak mau menjadi pendengar saja, aku mau menjadi pelaku firman. Ayat yang berikutnya berkata di sana, ayat 23, firman Tuhan berkata begini saudara. Sebab, baca sama-sama.
Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Lalu apa di sana dikatakan? Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya mau tanya sama saudara hari ini, ada nggak di antara saudara yang lupa bagaimana muka dan wajahmu? Ada di sini yang lupa dengan mukanya sendiri? Berarti Anda hilang ingatan. Ada di antara saudara yang lupa dengan mukanya? Semua ingat kan mukanya? Tapi jangan gini, saya sih kayak Ari Wibowo. Itu halusinasi. Ya. Itu halu namanya. Kita ingatkan muka kita, saya ingat muka saya. Ada tai lalatnya di sini, ada lesung pipinya di sebelah kanan. Saya tahu kenapa setiap hari saya bercermin. Model alis saya tuh seperti ini, saya tahu. Di mana ada fleknya saya tahu. Karena saya tiap hari bercermin. Tapi orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya, dia itu seumpama orang yang memandang wajahnya di cermin, lalu ia segera pergi, lalu dia lupa bagaimana mukanya. Ngeri sekali ya saudara. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara semua menjadi pelaku-pelaku firman. Biar engkau tidak lupa diri alias amnesia. Tapi banyak juga yang pura-pura lupa. Kepedean itu tadi, dia pikir mukanya kayak Ari Wibowo. Ya makanya juga banyak orang yang tidak nikah-nikah. Karena pasang standar terlalu tinggi. Ya ada perempuan gak nikah, kenapa belum menikah? Saya pengennya dapat bule yang ganteng bu. Saya bilang orang mau cari jodoh itu bagi yang muda-muda. Ada 3 tips, yang pertama berdoa. Doa dulu. Yang kedua berusaha. Saya punya teman tinggal di Kalimantan di hutan, kerja di perkebunan. Dep, doain dulu saya ini biar dapat jodoh. Kau tinggal di mana? Di kebun dalam hutan. Terus kau tidak keluar-keluar di kota? Ya jarang ya. Kau mau dapat monyet? Mau cari jodoh? Di hutan terus, di perkebunan kelapa sawit. Yang ditemui tupai dan monyet. Kalau mau ketemu jodoh lu usaha, minggu ke kota, ke gereja. Di gereja kau ketemu orang, ketemu perempuan. Bagaimana mungkin kau bisa ketemu kalau tidak ada usaha? Oh gitu ya, iya deh, oke kalau begitu. Nah kalau di kebun terus yang ditemui, monyet. Lalu yang ketiga yang paling penting itu setelah berusaha, berdoa, yang ketiga bercermin. Kenapa saya bilang bercermin? Kalau wajahmu itu SNI, ya ngerti SNI ya? Standar Nasional Indonesia. Ya sudah kayak begini kita hidungnya rata-rata. Yang penting ada lubang 2 menghadap ke bawah. Itu sudah puji Tuhan haleluya 12 kali. Ya itu sudah normal, tidak usah dioperasi. Kecuali lubangnya menghadap ke atas. Itu harus dioperasi, bukan apa-apa. Kalau hujan masuk air mati. Ya, jadi kalau sudah standarnya begini, tidak usah terlalu mimpi. Mau dapat yang kayak bule, hidungnya mancung. Makanya kau tidak nikah-nikah. Karena standarmu itu terlalu tinggi, padahal kau sendiri SNI. Kau pasang American Standard. Nggak masuk. Ya udah nikah itu yang penting seiman, takut Tuhan, cocok. Nggak usah lihat kaya miskin juga. Kadang-kadang orang itu ya gitu. Ya, ketika kita membangun rumah tangga bersama-sama, melibatkan Tuhan, imanmu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya sama suami bangun pernikahan benar-benar bukan dari nol, dari min. Ya, ketika menikah keadaan keluarga suami saya, papahnya pas bangkrut usahanya. Saya diusir dari rumah karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya bilang sama dia, kalau dari pihak orang tua saya sudah tidak mungkin dapat dukungan. Ya,
Saya juga tidak mau kita menikah kamu minta uang dari keluargamu. Nggak usah, karena pernikahan itu bukan soal pesta resepsinya, tapi soal pemberkatannya. Teman saya telepon, saya tanya kamu katanya mau nikah bulan depan. Nggak tahu nih Bu, kayaknya belum jadi. Kenapa? Belum dapat utangan dari bank. Lu mau nikah utang bang, nggak usah nikah, batalin dulu aja, nggak usah nikah. Soalnya ceweknya nuntut pesta harus begini, nggak usah kawin. Lu ya utang bank 200 juta buat menikah. Begitu menikah bukan bulan madu, bulan racun yang kau alami. Karena mau bayar pestanya sudah selesai. Ya cuma untuk heboh-hebohan sama orang, yang ada akhirnya mau bayar utang. Stres nggak? Ya saya bilang sama suami kalau nggak ada uang, kita pemberkatan aja di gereja. Undang teman-teman pelayanan, kasih makan, foto-foto. Yang penting orang tahu kita sudah menikah. Kan itu, yang terpenting sah di hadapan Tuhan. Zaman sekarang enggak, foto pretwetnya aja, pretwet. Ada yang bangga ngomong sama saya, itu bayangkan Bu, pretwet aja habis 500 juta loh. Hah, buat foto pretwet iya ke Jepang, ke Paris, Gunung Kidul. Jauh banget ya jatuhnya. Kalau di Gunung Kidul biasanya dikejar ombak-ombak itu ya. Di atas air, satu di bawah, satu di atas begini. Wih, pegangan ombak, diterpa ombak. Baju pengantinnya terbang, tapi tangannya berpegangan. Waktu udah nikah ada ombak, dicorokin. Itu namanya pretwet. Pernikahan itu nggak penting pretwetnya. Yang penting itu, siapa itu? Teriakannya kenceng banget, kayaknya mewakili. Bener ya? Bener, yang paling penting itu afterwetnya. Nggak usah sok gaya-gayaan. Kehilangan esensi. Saya sama suami saya sekarang, kita masuk pernikahan 21 tahun. Foto berduaan terus, saya selalu tulis di IG, afterwet. Itu yang bener. Kalau cuma pretwet itu saya lihat orang di Facebook, di Instagram pasang pretweet di ombak-ombak, saya bilang pret. Lihat aja lu masuk pernikahan. Ya mau lihat kalau masih pacaran itu masih cinta. Pernikahan di atas 5 tahun sudah tidak ada cinta. Yang ada itu kasih. Karena cinta itu menuntut, kasih itu berkorban. Kasih itu levelnya lebih tinggi di atas cinta. Makanya jangan pernah hanya membangun rumah tanggamu dengan cinta. Kenapa banyak orang cerai? Cintanya habis. Ya, pernikahannya diharapkan, wah udah habis waktu ini, udah 0-0 di sana ya. Masih bisa lanjut dikit? Jemaat setuju kalau saya lanjut ya? Ya kita dengarkan suara rakyat. Gak usah tepuk tangan. Ya ini penting saya bicara saudara. Ya, ketika saya menikah dengan suami saya, bayangan saya, oh kita ini ketemu di gereja. Kurang kudus apa? Bayangkan itu, ketemu di gereja loh. Tempat paling luar biasa ketemu jodoh itu memang di gereja. Jadi kalau ditanya, dulu ketemu di mana Bu? Di gereja. Wih, kudus ya. Daripada dulu ketemu di mana? Terminal. Aduh. Ini mau copet atau cari jodoh? Apalagi ketemu di mana? Kuburan. Kuntilanak kali. Saya pertama kali bertobat udah gak pengen nikah. Saya bilang saya hanya mau melayani Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya tidak mau lagi menikah. Satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata kepada saya, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Protes, masalah buat lo. Lalu saya berdoa, Tuhan kalau memang saya menikah, kasih saya jodoh yang terbaik. Saya tidak cari pacar, saya cari jodoh. Karena bagi saya pernikahan satu-satunya alasan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Makanya saya nggak mau salah pilih. Ya, saya cari orang yang seiman dan seimbang. Kalau saya melayani, ya suami saya juga harus melayani. Kalau saya
hidup dalam kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan, ya dia juga harus. Makanya saya selalu bilang, saya ini mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya mau kamu menjadi suami yang mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya. Demikian pun saya akan menjadi istri yang mendorong kamu untuk menggenapi panggilan Tuhan atas hidupmu. Makanya dulu waktu orang naksir, yang naksir saya ini banyak saudara. Nggak percaya loh. Ngece ya. Tapi ya bagi saya harus lihat, maaf ya. Seganteng apapun kalau merokok saya nggak mau, lewat. Ya, kenapa? Itu nanti tidak seimbang buat saya. Ada lagi yang tanya, Bu, emang kenapa orang merokok tidak masuk surga? Di mana ayatnya? Baca di pom bensin. Tidak usah cari-cari ayat di Alkitab. Kalau di pom bensin saja kau tidak diterima, apalagi di surga. Ya, bukan apa-apa ibu-ibu, lu menikah sama cowok yang merokok, uang belanjamu berkurang. Ya, jadi saya berdoa Tuhan kirim jodoh saya. Bayangkan saya ini dari Sulawesi, ketemu jodoh saya di Solo. Dari Solo ke Sulawesi, itu jauhnya luar biasa. Ya, saya berharap ketika membangun pernikahan, wah rumah tangga kita pasti luar biasa. Ketemunya di gereja, dia pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan. Dalam hati saya ini pasti kalau berantem, haleluya, hosana. Bayangan saya. Kita buka-bukaan saja ya. Makanya yaitu suami istri yang tadi di gereja bahasa roh itu saya bilang, Pak Ibu bertobat. Bahasa roh itu jangan hanya dipakai di gereja. Waktu berantem pakai bahasa roh. Jadi waktu mau emosi tunjuk, memang kamu dasar. Itu bagus itu, setannya lari. Jangan di gereja lu hebat bahasa roh sampai tingkat langit ke-7, di rumah lu jambak-jambakan. Kristen macam apa begitu? Jadi akhirnya ketika kami menikah saudara, proses demi proses terjadi. Ya, waktu pertama kali nikah aja kita dari segi bahasa tuh sudah beda. Suami saya Solo. Orang Solo itu ekspresinya kurang. Dia seneng kita enggak tahu, diam aja, dia marah juga diam aja. Ya, jadi suami saya itu kalau marah dia ngomong, "Say, aku boleh marah enggak?" Saya bilang, marah-marah aja, keles, nggak usah permisi. Orang mau marah permisi, boleh marah. Nggak ada begitu, saya bilang marah-marah aja. Jadi ketika kami menikah itu luar biasa prosesnya. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Hanya satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa kita harus mencari orang yang seimbang? Ya, mau cocok dari mana kita saudara? Orang dia orang Solo, saya Sulawesi. Dari segi bahasa kita sudah beda. Dari segi makanan kita sudah beda. Orang Solo manis, semuanya manis, tidak pedas. Orang Sulawesi asin dan pedas. Cocoknya dari mana? Saya pertama kali menikah, masak 2 macam, ayam kecap, ayam rica. Ricanya sekilo, kecapnya sebotol. Makan dah kita satu meja. Ya, lama-lama saya pikir kok kita ini tidak bisa menyatu kalau begini, bagai sepasang sepatu selalu bersama tapi tidak bisa pernah bersatu. Ya, begini sajalah saya bikin ayam rica, saya kasih kecap 1 botol. Tapi cabenya tetap 1 kilo. Jadi suami saya nyicipin, dia bilang, manisnya sih dapat, tapi pedesnya gila. Saya makan, pedesnya enak, tapi kok manis banget ya. Tapi lama-lama terbiasalah kita. Nah cocoknya dari mana? Makanya kalau ada orang mau nikah, kenapa belum nikah? Belum ketemu yang cocok Bu. Cocok sesuai seleramu. Atau firman dulu. Kalau engkau cari suami yang cocok dengan seleramu, ya saya ucapkan selamat, tidak akan menikah seumur hidup. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang cocok. Tidak ada manusia yang cocok.
Ya, yang ada itu kita harus mencocokkan diri dengan firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka manusia roh kita sehat. Jadi kita berdua sepakat berantem 5 menit sekarang bisa. Saya malah kadang ngomong ke suami saya, kita ini kok sekarang gak pernah berantem ya? Iya ya, berantem yuk. Karena apa yang mencocokkan? Firman. Karena itu mari kita membangun manusia roh yang kuat. Ya, saya tutup dengan satu cerita satu kali menggambarkan bagaimana manusia roh kita sehat. Saya sama suami, saya pelayanan saudara. Terus sudah selesai saya bilang saya jemput ya. Oh iya 10 menit lagi nyampe, kamu berdiri aja depan jalan. Saya berdiri saudara. Panas kan? Saya berdiri dia bilang 10 menit, saya lihat jam oh tinggal 5 menit lagi saya berdiri. Saya pamitlah dari persekutuan, mereka masih lanjut, saya pulang duluan. Saya berdiri di depan situ panas, ya masih panas pertama, manusia rohnya masih kuat. Nah sukacita damai sejahtera, haleluya puji Tuhan ya, panas gitu ya. Lama-lama 10 menit lewat saya udah kejemur, dia belum datang-datang. Saya telepon, di mana? Sabar. Lah saya nggak ngerti keadaannya dia juga tidak ngerti kan keadaan saya sudah terjemur panas kan. Saya nggak ngerti kalau dia kena macet, dia juga sudah berusaha cepat. Akhirnya saya tunggu lama, 15 menit tidak datang, hampir 20 menit baru datang. Itu yang namanya manusia roh, sudah mulai sekarat, daging yang muncul. Ya, lalu dia datang saudara, ketika dia datang saya gimana responnya? Hai sayang, I love you, I want you, I need you. Begitu? Enggak. Dia datang, saya buka pintu mobil, saya banting pintu mobil. Lama banget loh, katanya cuma 15 menit, cuma 10 menit. Ini saya tunggu hampir 20 menit, kepanasan badan saya ini kepala udah mau pecah. Lalu dia bilang gini, kamu kan gak tahu saya itu tadi bagaimana kesulitannya di jalan. Iya tapi kan gak usah ngomong jadi panjang kan. Akhirnya di jalan kami diam 1000 bahasa. Di mobil, diam-diaman. Di jalan tol. Dia injak gas, perhatikan kalau rohmu itu lemah. Jiwamu sakit, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiran kalut, perasaan kalut, kehendaknya berbuah. Dia injak gas saudara. Ya udah di atas 140. Saya lihat gini, wah orang sakit jiwa ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, iya 2 orang sakit jiwa di dalam mobil. Kalau kamu terus-terusin, terus kamu berdua kecelakaan di tol, gara-gara lu sakit jiwa, kecelakaan lagi marahan berantem, gak ada yang mau berdamai, masuk neraka dua-duanya. Cuma gara-gara nunggu lama yang satu kena macet. Lalu Roh Kudus ngomong sama saya, berbaikan sekarang. Sudah lebih dari 5 menit ini, diam-diaman di mobil sudah 15 menit lebih. Saya dalam hati gak mau, kan dia yang salah. Harusnya dia dong yang minta maaf. Dia juga diomongin Roh Kudus gitu, dia juga ngomong, kan dia yang salah, bukan saya. Capek gak Roh Kudus? Roh Kudus bilang capcay deh. Kesini ngomongnya itu, kesini ngomongnya juga itu. Memang dasar sakit jiwa ya. Lalu Roh Kudus kuat di hati saya cepet. Ya kalau terjadi apa-apa karena dia gak pernah nyetir seperti itu. Tapi karena marah. Rohnya sakit, jiwanya sakit, jadi berbuah kepada perbuatan. Akhirnya dia nginjak gasnya, itu saya pikir iya juga nih kalau tabrakan atau kita senggolan sama mobil kayak gini gak sampan ngerem, mati nih berdua. Roh Kudus bilang sekarang minta maaf, berbaikan. Saya tangannya dia itu kan di sini ya di Porsneleng. Roh Kudus bilang gini, angkat aja tanganmu, taruh di atas tangannya dia, gak usah ngomong, dia udah tahu itu mau berdamai. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya mau angkat tangan saya ini kayak orang kena stroke. Bener, kenapa? Rohnya ini loh melemah. Ya, jadi saya tuh jatuh lagi. Roh Kudus bilang, ayo. Dalam nama Yesus. Saudara kayak itu tuh ya, kalau daging kita begitu. Akhirnya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tuh ngomong gini, ada iblis yang duduk di tengahnya kalian berdua. Kamu mau iblis ikut di mobilmu? Wah marah saya melihat dalam alam roh, setannya lagi ketawain kita dan gini-giniin kita ya.
pendeta sakit jiwa. Langsung saya dalam nama Tuhan Yesus, setan, hari ini juga kamu turun di jalan tol ya, numpang di truk belakang. Jangan numpang di mobil saya angkat tangan saya taruh di atas tangan suami saya. Sorry ya say. Orang Solo tanpa ekspresi nyetir sambil, dari tadi kek. Enak banget, santai lah dari tadi kek. Saya bilang, kenapa kamu yang gak dari tadi juga? Ya kan kamu yang salah. Ya enggak lah, kamu yang salah, berantem lagi. Enggak saudara. Ya, akhirnya kita sadar, oh lah daripada berantem-beranteman mending sayang-sayangannya. Iya, I love you, I need you, I want you. Amin saudara. Makanya bangun manusia rohanimu supaya engkau melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan.